Welcome back to Unpak Story. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Unpak Story. Teman-teman Unpak Story dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Nah, kali ini kita akan coba bincang berhasil lolos di seleksi wilayah KN MIPA. KN itu kompetisi nasional MIPA gitu ya. Siapa saja mereka? Nah, yuk sekarang kita coba kenalan dulu sama mereka ya. Di sini ada dua orang. Yang pertama adalah Ganjar dan yang kedua Aurel. Ya, ayo silakan Ganjar. Halo Pak. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan saya Ganjar coba. Farizal Juanda. Ya, dari prodi mana nih? Saya dari prodi kimia Pak, semester 6 sekarang. Semester 6 ya. Ya. Terus ya terusin dong semester 6 terus alamat di mana alamatnya kalau boleh? Alamat. Tahu kan ada yang mau ngecengin ya. Kalau mau nih datang ke rumah saya tinggal di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Itu teman-teman ya, jadi Ganjar ini orang Cikarang, orang Bekasi nih. Oke, yang kedua ada Aurel. Halo Aurel. Langsung perkenalan kali ya. Halo. Apa Ya terdengar boleh, suaranya? silakan, nama siapa? Iya. Perkenalkan nama saya Terdengar. Perkenalkan nama saya Aurelia Jalia Sofyan. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi, semester 4. Skip, prodinya Pendidikan Biologi. Alamat di mana kalau boleh tahu nih? Tidak orang mana nih Aurel nih? Bogor, di Pagelaran Laladon. Oke, dekat lah ya. Dekat sama saya di Lewiliang, Aurel. Oke, nah sekarang kita coba langsung bahas ke topik kita ya tentang KN MIPA ini. Kalian sebenarnya ikut Ganjar udah berapa kali Ganjar? Alhamdulillah udah ikut 3 kali Pak. Sudah ikut 3 kali, luar biasa. Itu berarti tiap semester berapa aja tuh? Sekarang kan semester 6 nih. Ya. Berarti dari 2 ya? Ya, dari semester 2. Semester 4. Semester 6. Dan semester 6. Wow, berarti pengalamannya sudah luar biasa nih. Gimana waktu semester 2 dulu? Semester 2 itu berarti 2019. Kebetulan semuanya lolos sampai nasional sih Pak. Jadi dari semester 2, 4 sama 6 alhamdulillah sekarang juga masih lolos sampai nasional. Oke, luar biasa ya. Jadi sama-sama lolos sampai nasional. Kalau Aurel gimana nih? Udah berapa kali ikut KN MIPA nih? Baru sekarang aja Pak. Jadi baru sekarang ya? Baru pertama kali ikut dan langsung lolos nih. Bener gak? Luar biasa ya. Itu ada peringkatnya gak sih? Kalian peringkat keberapa nih kalau boleh tahu nih? Ganjar peringkat keberapa? Untuk peringkatnya itu jadi kemarin sih Pak yang Ganjar lihat sebenarnya ada peringkat dari PTS sama mungkin nasionalnya. Nah untuk yang PTS di wilayah Jabar Banten bisa dibilang memang dari Ganjar sama Aurelia ini yang pertama gitu untuk PTS. Gitu. Iya, karena memang yang lolos itu adalah yang peringkat pertama untuk di tingkat wilayahnya untuk PTS. Nah untuk nasionalnya sendiri kemarin tidak diperlihatkan sih Pak nasionalnya. Oke.
Dan di nasional waktu itu belum waktu Ganjar tahun berapa ya? Yang sebelumnya tahun berapa tuh? Pernah ini lolos sampai juara berapa gitu? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Belum. Nah, mudah-mudahan nanti nih ya kesempatan kali ini harus bisa lebih baik ya. Amin. Oke. Amin ya, kita doakan sama-sama mudah-mudahan bisa jadi juara nasional lah. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan sebenarnya ya dari teman-teman Unpak Story di IG-nya Unpak Story. Kemarin kan kita coba pasang di status ya, dan status di IG Story ya, di IG Story. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Nah, salah satunya adalah motivasi ikut KN MIPA itu apa sih sebenarnya nih? Pengen tahu mereka nih. Gimana nih dari Ganjar, motivasinya apa nih ikut KN MIPA nih? Kalau saya sebenarnya ya untuk ya sama kayak lomba lainnya, pembuktian diri aja sebetulnya Pak. Sama biar ada alasan untuk belajar sih Pak sebenarnya. Ada alasan. Oh gitu. Iya gitu. Jadi kalau nggak ada kompetisi belajar dong. Nah jadi saya kan sebenarnya masih agak pemalas ya Pak. Nah jadi kalau nggak ada target-target kecil gitu, saya nggak kedorong buat belajar gitu. Ya artinya lebih lebih keras lah ya gitu ya. Kita katakan seperti itu. Jadi kalau nggak ada kompetisi, nggak termotivasi gitu ya Jar ya. Kurang lah. Kurang. Iya, Aurel gimana nih Rel? Kenapa sih ikut KN MIPA Rel? Sebetulnya sama sih ya Pak, untuk jawabannya juga nggak jauh beda sama Kak Ganjar. Yang pasti untuk pembuktian betul, untuk pengalaman juga dalam di mahasiswa kan pasti banyak juga kegiatan-kegiatan lain yang diikutin. Jadi salah satunya untuk itu. Terus juga buktiin sama orang tua kalau misalkan kuliahnya ya nggak cuma belajar aja gitu, tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat gitu Pak. Oke, luar biasa ya. Jadi itu tuh teman-teman ya alasan mereka ikut KN MIPA. Jadi intinya mah lebih ke pembuktian diri dan lebih termotivasi untuk belajar lebih dalam gitu ya. Nah sekarang saya pengen tanya KN MIPA ya, dari Ganjar dulu deh. Ganjar kan dulu udah ngerasain selama 3 kali ya ikut KN MIPA ini. Nah gimana sih itu dulu mah kan kalau nggak salah belum ada PSBB kayak gini mah kan normal aja ya pergi ke sana ya. Iya Pak. Jalan-jalan lah istilahnya. Nah itu gimana sih ceritanya, perbedaannya gimana gitu? Coba ceritain dong. Ya perbedaannya besar sih rasanya. Jadi mungkin kalau misalkan diceritain dari yang tahun ini sama tahun lalu ya, karena udah PSBB juga, nggak banyak yang menarik ketika ikut lombanya karena memang kondisinya serba terbatas, lombanya juga online, jadi lebih mirip ke ujian kayak di kampus gitu, cuma beda pengawasannya aja lebih ketat gitu. Jadi saya tuh sempat nih Pak, nih agak menariknya ketika tahun lalu itu sampai diminta satu ruangan tempat saya ngerjain itu diperlihatkan di kamera gitu. Jadi sampai dicekin tuh ruangannya, ini ada apa aja nih, takutnya ada yang contekan, ada apa kali ya, gitu. Jadi sampai dicekin tuh semuanya baru boleh ikut lombanya. Nah, tapi kalau misalkan kondisinya normal, itu kayak tahun 2019, sebenarnya enak nih gitu. Jadi kita selain lomba ada kesempatan jalan-jalan, main gitu. Jadi kalau misalkan kita nih di sini Universitas Pakuan masuknya di LL Dikti 4, jadi di wilayah Jabar Banten. Untuk tingkat wilayah tuh biasanya ke Bandung. Jadi ada main ke Bandung tuh, alhamdulillah kan ya. Nah, waktu nasional tahun 2019 saya ke Makassar, ke Sulawesi gitu. Semuanya gratis, malahan dibayar. Jadi kan ya kapan lagi dapat kesempatan untuk main gratis gitu. Dibayar malahan cuma dengan ngerjain soal aja. Simple. Oke, jadi bedanya gitu ya. Jadi kalau dulu ada sambil jalan-jalannya enaknya tuh ya. Kalau Aurel gimana nih? Ceritain dong pengalamannya.
Sebetulnya kalau misalkan saya sendiri kan emang ngerjainnya langsung baru tahun ini online, jadi emang nggak kerasa juga yang namanya lomba itu kayak gimana, karena kan ngerjainnya juga tetap di rumah, tetap di kamar, jadi biasa aja kayak ngerjain ujian-ujian biasa, betul sama kayak Kak Ganjar. Yang pasti mungkin lebih deg-degan aja kali juga, dan soalnya juga cukup banyak gitu Pak. Oke. Terus ini kalau dari soal-soalnya PG apa gimana sih? Pas ngerjain ini kan online yang tahun ini ya? Ya, PG atau apa ada esainya tuh? pilihan ganda Pak untuk tahun ini. Pilihan ganda semuanya full pilihan ganda. Iya. Oke, biar gampang meriksanya juga kali ya. Kalau esai berapa ya meriksanya kalau esai? Iya. Yeah. Nah, oke, sekarang nih saya pengen tahu nih, ceritain dong hal yang paling berkesan gitu selama mengikuti KN MIPA ini gitu. Dari Ganjar deh, yang paling berkesan apa? Untuk tahun ini ada nggak yang berkesan nih? Dari soal-soalnya mungkin apa gimana? Kalau soalnya sih karena memang kebetulan udah ikut 3 kali, jadi nggak terlalu ada surprise. Nggak terlalu berkesan juga sih Pak. Mungkin kalau saya lebih berkesannya bukan di lombanya, tapi justru ke kampusnya. Jadi saya itu seneng banget nih ketika ikut lomba KN MIPA ini. Ternyata memang dari Prodi pun sangat mendukung gitu. Karena seingat saya tuh ketika saya baru ikut 2018 berarti. Jadi dulu saya baru masuk kuliah 2018. Saya minta ketemu sama kepala Prodi waktu itu Bu Ade. Saya tiba-tiba bilang, Bu, saya mau ikut KN MIPA. Itu pertama kali kuliah. Langsung bilang kayak gitu. Nah, memang ibunya pun kaget karena memang dulu tidak diminati gitu dulunya. Cuma dari Prodi memang ternyata ada dukungan-dukungan tertentu, sampai ada pelatihan. Waktu itu seingat saya ada pelatihannya. Terus suka ditanya nih, sampai tahun ini, sampai sekarang, Bu Ade masih suka WA, Ganjar kira-kira ada yang bisa saya bantu nggak nih? Gitu. Jadi memang dukungan dari Prodi itu yang menurut saya sangat berkesan untuk selama mengikuti di sini ya. Meskipun memang sebenarnya kayak pelatihan itu pun saya nggak pernah ikut, karena kan saya sambil kerja ya Pak. Jadi waktunya terbatas, tapi sudah menyediakan pun itu sangat saya apresiasi gitu. Nah mungkin kalau tahun ini yang menariknya lebih ke teknisnya Pak. Jadi selama mengerjakan itu kan berarti jadwalnya ya pagi sampai sore. Untuk kimia kebetulan saya jadwalnya dari jam 12:30 sampai jam 3 untuk mengerjakan soalnya. Nah jam 3 saya udah harus kerja. Jam 3 itu. Jadi saya harus buru-buru nih ngerjain soal, dan memang saya pasti ngerjakan lebih awal biar bisa berangkat kerja gitu. Jadi buru-buru nanti berangkatnya. Saya biasanya jam 2.45 tuh udah submit, langsung saya izin keluar. Tapi kalau nggak diizinkan berarti itu kamera masih nyala. Saya kamera masih nyala, masih kondisi di jalan gitu. Ngeliatin saya perjalanan ke kantor, jam 3 saya udah nyampe kantor baru dimatiin. Wow. Gitu. Jadi pertama dari segi dukungan ya, dukungan Prodi lebih membuat berkesan gitu ya. Iya Pak. Kemudian terus dari waktu juga ya. Waktu itu emang hari apa KN MIPA-nya? KN hari MIPA kerja, di sini. Iya pasti weekday Pak. Hari kerja. Jadi itu pun saya kebetulan kantornya baik hati bisa minta izin kerja sore gitu. Iya. Oh. Mulai jam 3 gitu. Bisa izin dulu ya. Bisa izin. Oke, jadi itu ya yang paling berkesan bagi Ganjar ya. Kalau Aurel gimana nih Aurel? Yang membuat Aurel terkesan apa nih di KN MIPA ini? Yang tahun ini lah. Ya, kalau misalkan dilihat dari soal, memang semua soalnya yang baru saya temui gitu Pak. Jadi karena kan saya baru semester 4, jadi banyak juga materi-materi dari semester atas yang belum saya pelajarin. Jadi mungkin agak kesulitannya juga di situ gitu. Jadi harus belajarnya juga lebih ekstra. Dan emang dukungan dari Prodi juga dari fakultas emang bagus. Dikasih fasilitas juga betul. Bimbingan juga alhamdulillah sama dosen pembimbing seminggu itu bisa sampai 2-3 kali untuk belajar gitu Pak. Mantap ya, sama-sama didukung sama Prodi ini ya. Ya, terus untuk yang tadi untuk soal-soal ya, ketika ada yang kita jadi motivasi supaya kita
belajar lebih jauh lagi gitu ya. Nah, oke. IG story ya. Yang pertama nih dari Fitriani Hermat ya. Dia menanya nih, gimana sih caranya agar tetap produktif dan ambis meskipun bakal sibuk sama hal lain. Nah, terutama Ganjar nih. Ganjar kan sambil kuliah ya nih. Sambil kuliah, sambil kerja kuliahnya. Nah, itu gimana sih caranya itu supaya tetap produktif? Karena kan Ganjar juga sibuk dengan pekerjaan gitu ya. Itu gimana bagi-baginya tuh? Kalau ini boleh langsung jawab, Pak? Ya. Boleh. Jadi kalau bagi saya mungkin ya buat teman-teman, ini kalau mau sharing pengalaman, agar bisa produktif dan ambis makin sibuk tuh intinya kita harus tahu kita mau kemana gitu. Jadi apa yang mau kita capai atau apa kita mau jadi apa gitu. Tujuannya kemana. Nah itu jadi arah untuk kita mencapainya pun harus seperti apa gitu. Jadi kayak mungkin saya kasih contohnya yang aktual aja nih kondisi saya ya. Jadi misalkan di sini saya kondisinya sambil kerja, terus yang mau saya capai adalah anggap saya ingin jadi dosen, jadi peneliti dan juga pengajar gitu kan ya. Nah berarti yang harus saya punya tuh apa? Ya untuk mengajar perlu ilmu, untuk peneliti juga ilmu kan ya gitu. Jadi untuk mendapatkan ilmu itu saya harus semangat belajar. Biar bisa semangat belajar tuh apa? Nah makanya saya ikut KN MIPA sebenarnya. Gitu. Biar bisa semangat belajar itu apa gitu. Jadi KN MIPA di sini sebenarnya tidak menjadi tujuan. Yang menjadi tujuannya adalah belajarnya ini biar bisa menghantarkan saya ke tujuan besar saya nanti gitu di sananya. Nah terus misalkan biar bisa ambis mungkin sama produktif, intinya sih yang kita lakukan, kita tahu apa yang kita lakukan dan untuk apa gitu. Jadi kan untuk apanya mencapai tujuan besarnya tadi. Nah terus harus apanya juga harus tahu. Kayak saya contohnya nih kuliah, dapat IP 4 tuh bagus banget kan sebenarnya, tapi untuk kondisi saya itu sebenarnya tidak terlalu perlu. Ini jujur aja nih ya, mohon maaf ini kampus. Untuk kondisi saya gitu. Jadi kita harus tahu nih kondisi kita dan yang terbaik untuk kita apa. Saya cerita tentang kuliah saya aja deh gitu. Jadi saya udah cukup tua sebenarnya, sekarang udah 24 tahun, terus udah kerja juga kan udah 5 tahun lebih, 6 tahun mungkin udah kerja. Jadi ketika nanti di industri pun yang bakal dilihat di CV saya adalah pengalaman kerja saya, bukan lagi nilai di kampus gitu menurut saya ya. Jadi saya tidak terlalu mengejar IP harus 4, mohon maaf ya. Tidak terlalu mengejar itu, tapi yang saya kejar adalah lulus cepat di situ. Makanya tiap semester saya ngambil SKS-nya banyak. SKS-nya. Yang pertama menghemat waktu karena saya sudah tua juga kan. Yang kedua ya selama bisa cepet biar nggak banyak biaya juga yang keluar sebenarnya gitu. Jadi alhamdulillah sih sekarang semester 6 itu udah SKS saya sudah 137. Jadi tinggal nanti semester 8 sebenarnya kalau saya nggak, iya semester 8 kalau saya semester 7 kalau saya nggak mau ngambil kuliah udah bisa Pak gitu. Jadi tinggal nambah 8 SKS dari seminar sama sidang udah bisa lolos sebenarnya, udah bisa lulus gitu. Oke, jadi poinnya udah tertangkap ya. Pertama harus tetapkan tujuan apa gitu ya. Ya itu dari Ganjar lah. Sekarang dari Aurel gimana nih? Kalau menurut Aurel gimana? Aurel tuh selain kuliah kerja juga nggak, ngajar gitu? Iya Pak, sambilan saya juga ngajar di bimbel nggak? les. Oh ngajar juga, sambil kerja Iya. juga ya? Buka les juga, Pak. wah luar biasa. Jadi gimana tuh tipsnya nih dari Aurel biar tetap produktif meskipun sibuk dengan hal yang lain? Harus bisa bagi waktu sih Pak. Jadi antara kuliah, terus juga ada kegiatan organisasi yang saya ikut juga, sama
kerja juga, karena kan ngajar ini dari setelah pandemi awal itu saya baru buka les di rumah, jadi memang awalnya agak kesulitan antara kuliah sama ngajar, tapi makin kesini makin bisa ngatur waktunya. Kalau misalkan tujuannya juga jelas gitu Pak, karena kan kalau misalkan ngajar juga saya juga punya tujuan sendiri, kuliah juga sama. Biasa intinya harus bisa bagi-bagi waktu dengan baik ya. Nah ini jadi saya paskan Aurel buka les pelajaran biologi ya, atau biologi aja? Misalkan untuk buka lesnya semua pelajaran Pak, jadi dari mulai SD sampai SMA juga saya bisa. Oh sendiri itu? Nggak ada tim? Nggak ada Pak, saya sendiri di rumah. Luar biasa nih ya. Ya jadi buat teman-teman nih, nah, Aurel ini udah buka les privat atau kelas? Bisa dibilang juga private, tapi ini agak banyak juga gitu Pak. Jadi kadang kalau misalkan untuk beberapa kelas ada yang sampai 20 orang gitu, tapi tergantung waktunya juga Pak. Oke, ya itu antara kerjaan, kemudian sama kuliah dan juga organisasi ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Aris Kidos. Gimana sih tips belajar biar fokus pas online gini nih? Kan ada aja yang pas online tuh datang aja, laptopnya dinyalain, dianya tidur gitu, kameranya dimatiin kan. Ada yang kayak gitu kan. Nah gimana sih supaya biar fokus nih pas belajar online nih? Ya coba dari Ganjar gimana aja? Itu tadi yang Bapak bilang benar banget sebenarnya. Saya pun ketika kuliah online jujur kadang ngantuk nih Pak. Ngantuk. Nah, tapi yang saya lakukan mungkin biar bisa fokus itu yang pertama, biasanya kalau bisa kita pisahkan ruang belajar sama ruang tidur. Jadi jangan belajar online-nya di kasur, jangan. Itu godaannya besar. Iya. Benar. Godaannya besar. Gitu. Jadi kalau misalkan kita punya ruangan khusus kalau bisa ya, itu baiknya dipisah. Jadi biar mindsetnya pun beda. Ketika masuk ruangan ini saya buat belajar atau buat kerja misalkan. Ketika masuk ruangan ini saya untuk istirahat gitu. Nah terus yang kedua mungkin lebih ke tanggung jawab sama disiplin waktu aja sih Pak. Jadi memang ketika waktunya belajar ya silakan belajar. Ya saya juga jujur sebenarnya banyak ke-distract selama kuliah online gitu. Karena godaannya banyak ya Pak. Iya benar. Gitu. Godaannya banyak gitu. HP di depan mata gitu kan ya, dosen nggak ngelihat juga sebenarnya gitu. Jadi nah di sini tuh kita harus bisa ngatur diri gitu. Nah untuk saya sendiri yang biasa saya lakukan itu jadi fokus dulu misalkan belajarnya atau kerjanya selama beberapa waktu. Kalau saya 1 jam misalkan, lalu istirahat bebas ngapain kayak main HP atau apa 10 menit gitu. Jadi 1 jam 10 menit gitu. Itu yang saya lakukan sekarang, tapi itu pun bertahap sih Pak. Misalkan dari setengah jam dulu kerja, 10 menit istirahat, nanti kalau udah bisa lebih lama fokus kerjanya dipanjangin lagi gitu. Mungkin teman-teman bisa coba juga. Oke, itu tipsnya tuh dari Ganjar ya. 1, pisahkan ruangan kerja dan istirahat. 2, harus ada tanggung jawabnya ya. Terus bisa dilatih seperti Aurel. Gimana nih Rel? Gimana tips belajar Aurel nih supaya fokus dalam belajar online seperti ini nih? Ada tipsnya nggak Rel? Kalau misalkan dari saya sendiri kan untuk online sekarang itu kebanyakan dosen-dosen ngasihnya tugas ya Pak. Jadi untuk kalau misalkan lagi kuliah emang tatap maya di Zoom atau di Google Meet itu
digunakan dengan sebaik mungkin, karena kan kita juga kadang saya juga kesusahan untuk menanyakan beberapa hal ke dosen. Jadi kalau misalkan emang lagi kuliah harus benar-benar lagi fokus dan gak ada yang dikerjain Pak. Kalaupun emang lagi sambil ngajar itu bisa mungkin beberapa waktu difokuskan dulu untuk kuliahnya, nanti baru ngerjain lagi yang lain. Dan untuk misalkan tugas-tugas kan lebih banyak, itu kalau saya sih lebih santai sebetulnya untuk ngerjain tugas. Yang penting tetap tahu deadline waktunya itu kapan, dan jangan sampai kelewat batas juga. Jadi kalau misalkan nanti setelah ada tugas-tugasnya udah selesai juga bisa juga kita ngasih reward ke diri kita sendiri. Misalkan kita nanti bisa jalan-jalan atau mungkin nanti dikasih apa gitu yang buat kita juga makin semangat belajarnya, karena kan godaannya kalau misalkan lagi kuliah online ini banyak banget ya Pak, mulai dari males, kadang juga yang lain-lainnya gitu. Jadi banyak juga teman-teman saya juga yang tertinggal juga Pak. Oke, makasih Rel ya. Jadi gitu tuh ya tips dari Ganjar dan Aurel ya. Tadi kalau Aurel lebih ke kita jangan nyambi sama kerjaan yang lain. Kalau lagi kuliah ya kuliah fokus gitu ya. Jangan sambil ngajar. Terus kasih reward satu prestasi tertentu lah gitu ya. Oke, itu saja mungkin ya untuk Ganjar dan Aurel. Makasih banget nih udah berbagi cerita di Unpak Story. Mudah-mudahan di tahap selanjutnya ya di KN MIPA ini bisa ya lebih baik lah ya dari tahun sebelumnya ya Jar ya. Mudah-mudahan bisa jadi juara nasional ya Jar. Aurel juga ya. meskipun baru pertama Aurel, kalau bisa jadi juara nasional luar biasa ya. Nanti mudah-mudahan dapat beasiswa dari Unpak. Amin Pak. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol secara offline ya. Kalau situasinya sudah memungkinkan. Ya, oke, baik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.